Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang Bu. Selamat siang, Nur. Mari silakan duduk. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Nur. Nur, bagaimana kabarnya? Tidak baik Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya Nur tidak baik? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Ya Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Nur jelaskan? Ya Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Nur. Begini Bu, Lalu bagaimana? setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti akan gugup dan bingung harus berkata apa. Rasa tiba-tiba bibir saya menjadi kaku Bu. Bisakah Nur menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Nur rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk. Tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetaran. Gemetaran ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas Bu. Bisakah Nur contohkan ketika Nur tampil di depan kelas? Bisa Bu. Selanjutnya, apa yang Nur lakukan ketika Nur merasa tidak percaya di kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetaran. Apakah dengan cara demikian Nur merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Bu. Mungkin Nur berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Nur bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Nur sudah memahami masalah yang Nur alami, yaitu bagaimana Nur bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Nur. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Nur sudah punya cara untuk mengatasi masalah Nur tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat Nur merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Nur sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum Bu. Jika mencobanya saja Nur belum, lalu kenapa Nur bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Bingung dan berpikir baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan tapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri, dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu, merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan Bu. Bagus, Nur sudah tahu apa yang harus Nur lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup.
Bagaimana perasaan Nur setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan Nur? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Setelah melakukan konseling sekitaran 20 menit lebih, jika kesimpulannya adalah: pertama, Nur akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Nur presentasikan. Kedua, Nur akan berpenampilan rapi sehingga Nur akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Nur akan berdoa dahulu sebelum presentasi. Apakah Nur yakin akan melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Nur sampaikan? Tidak, Bu, saya kira-kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Nur. Sama-sama, Bu.